Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sepak bola jadi alat untuk melawan penjajahan Belanda. Kedengaran tidak mungkin, tapi inilah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1930-an. Bagaimana bisa olahraga tendang ini menjadi simbol perlawanan dan identitas bangsa di era itu? Lalu dari mana asal olahraga ini? Yuk tonton videonya sampai selesai. Jejak paling awal permainan mirip sepak bola bisa ditelusuri hingga ribuan tahun lalu. Di Tiongkok, pada masa dinasti Han, sekitar abad kedua sebelum Masehi, dikenal permainan bernama Tsuchu, yang memiliki arti menendang bola karena pemain menendang bola kulit ke dalam jaring kecil. Bola tersebut terbuat dari kulit binatang yang digumpal-gumpal hingga membentuk bulatan. Sementara itu, di Jepang ada permainan kemari pada abad ke-7. Dan di Yunani serta Romawi kuno, dikenal permainan bola seperti episkiros dan harpastum. Meski berbeda aturan, permainan-permainan ini menunjukkan bahwa aktivitas menendang bola sudah dikenal manusia sejak lama. Pada abad ke-13, sepak bola di Eropa daratan mulai dikenal luas. Salah satunya di Florence, Italia pada tahun 1254 melalui sebuah permainan bernama calcio. Permainan ini sering dianggap sebagai salah satu cikal bakal sepak bola modern. Karena sudah menggunakan 2 gawang, aturan permainan, dan jumlah pemain 5 orang di tiap tim, yang kemudian berkembang menjadi 11 pemain. Calcio juga sudah mengenal strategi bermain, seperti formasi 1-2-3-5, yang menjadi dasar sistem sepak bola konvensional di kemudian hari. Dari Florence, permainan ini menyebar ke berbagai wilayah Eropa termasuk Inggris, dan langsung mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Namun, antusiasme besar itu sering berujung pada kerusuhan massal. Sehingga pada tahun 1314, Raja Edward II secara resmi melarang permainan tersebut. Dalam larangannya, sang raja menyebut permainan itu sebagai football, dan mengancam siapapun yang masih bermain bola dengan kaki akan dipenjara. Larangan ini memicu perdebatan di kalangan pemikir pada masa itu. Bahkan melahirkan eksperimen permainan alternatif seperti bola sundul yang dimainkan dengan kepala, sebelum akhirnya sepak bola kembali berkembang dan disempurnakan pada abad-abad berikutnya. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Pada masa itu, berbagai sekolah dan komunitas memiliki aturan bermain bola yang berbeda-beda. Untuk mengakhiri kekacauan aturan ini, pada 26 Oktober 1863, dibentuklah The Football Association di London. Inilah momen penting yang menandai lahirnya sepak bola modern dengan aturan baku. Perkembangan sepak bola semakin pesat di akhir abad ke-19. Kompetisi resmi pertama, English Football League, digelar pada 1888 dengan tokoh penting seperti William McGregor sebagai penggagasnya. Sepak bola lalu menyebar ke Eropa, Amerika Selatan, dan wilayah kolonial melalui pelaut, pedagang, dan tentara Inggris. Pada 1904, Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, atau Federation Internationale de Football Association didirikan di Paris. Dipelopori oleh tokoh seperti Robert Guerin. FIFA kemudian menjadi pengatur utama sepak bola internasional. Puncak popularitas sepak bola dunia terjadi saat Piala Dunia FIFA pertama digelar pada 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA,
Jules Rimet, dan diikuti oleh 13 negara. Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama. Dan sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang olahraga paling bergengsi dan paling ditonton di dunia dan menjadikan sepak bola benar-benar sebagai olahraga global. Di belahan bumi lain, jauh sebelum sepak bola modern diperkenalkan oleh bangsa Eropa, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah mengenal berbagai permainan tradisional yang melibatkan bola dan kerja sama tim. Seperti sepak raga atau sepak takraw, yang dimainkan dengan menendang bola rotan tanpa menyentuh tanah. Namun, permainan ini belum memiliki aturan, gawang, atau sistem kompetisi seperti sepak bola modern. Sepak bola modern baru benar-benar masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sejak akhir abad ke-19, terutama sekitar tahun 1889, orang-orang Belanda yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda, serdadu, pekerja perkebunan, perkapalan, dan pertambangan mulai memperkenalkan permainan sepak bola dengan aturan Eropa. Dari sinilah masyarakat pribumi perlahan mengenal sepak bola versi modern yang menggunakan bola kulit, lapangan, dan sistem pertandingan yang lebih teratur. Perkembangan sepak bola di Hindia Belanda kemudian melahirkan klub-klub sepak bola, termasuk klub pribumi pertama yang tercatat berdiri pada tahun 1908 di Solo dengan nama Romeo. Setelah itu, klub-klub lain bermunculan dan membentuk organisasi regional atau BON, seperti West Java Football Bond, Surabaya Football Bond, Bandung Football Bond, dan Semarang Football Bond. Antusiasme masyarakat membuat turnamen antar kota yang dikenal sebagai Steden Toernooi semakin populer. Pada tahun 1919, pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi resmi bernama Nederlands Indische Voetbal Bond untuk mengatur kompetisi. Meski organisasi ini bersifat diskriminatif karena membatasi peran klub pribumi, situasi inilah yang kemudian mendorong tokoh nasionalis Insinyur Suratin Sosro Sugondo untuk menjadikan sepak bola sebagai alat perjuangan. Melalui pertemuan-pertemuan bawah tanah di Solo, Yogyakarta, dan Bandung, Suratin bersama tokoh-tokoh sepak bola pribumi akhirnya merintis lahirnya PSSI pada tahun 1930 sebagai simbol perlawanan dan identitas bangsa melalui olahraga. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sepak bola berkembang semakin pesat. Indonesia bahkan sempat mencatat sejarah di Olimpiade Melbourne 1956, saat tim nasional Indonesia berhasil menahan imbang Uni Soviet 0-0. Kompetisi nasional terus berkembang, mulai dari perserikatan, Galatama, hingga akhirnya Liga Indonesia dan Liga 1 yang kita kenal sekarang. Hari ini, sepak bola telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari anak-anak yang bermain di lapangan kampung, sampai dukungan fanatik supporter di stadion, sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga tentang kebersamaan, identitas, dan mimpi. Itu tadi sejarah singkat lahirnya olahraga sepak bola. Dari permainan kuno di Tiongkok hingga sorak-sorai stadion di Indonesia hari ini, sepak bola telah menempuh perjalanan panjang yang melintasi waktu, budaya, dan batas-batas peradaban. Melalui sejarahnya, kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana manusia berjuang, berkolaborasi, dan menemukan jati dirinya.
Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.